Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi awjada nura nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min dunihi qabla an yakhluqa Adama min tinnin wa rafa'ahu wa nasya wa qala hadza sayyidul anbiya'i wa أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المشارق والمغرب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأحوال صلى الله عليه وسلم وعلى Sallallahu wa salam dari yang mutalaziman yaitu qawluhu yawmal qiyamati amma hadirin kiram orang sakit terkhusus dimakan Qadhul Masjid pengurus Qadhul Masjid Jami Al-Hadi serta segenap pengurus remaja Masjid Jami Al-Hadi dan pengurus organisasi Ansor Wijaya Ansor Rampung Tertulis yang kami muliakan, yang kami hormati, anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, hadirin hadirat rahimahullah. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi rahmat, hidayah serta rahmat Allah sehingga kita bisa hadir di majelis ini. Mulai yakin majelis ingkang penuh maghfirah, majelis ingkang penuh rahmat, majelis ingkang penuh barokah dalam rangka syiar Islam billahi kalimatillah, dan juga mengimplementasikan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan membaca shalawat, dengan berwasilah mugi-mugi atas barokah apa yang kita lakukan, barokah majlis ini, kemanfaatan apa yang kita baca ini, semoga Allah selalu membimbing kita pada jalan-jalan yang istiqomah, pada jalan-jalan yang lurus, serta diberi kesehatan, iman, selalu diberi pikiran yang selalu husnuzon, pikiran yang selalu positif. Rabbi manfa'na bi barakatihi husna bi hurmatihi amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sampai tak teranak ya, ben rodok sampean bisa hormati. Karena selama ini mosok wis usia itu lah, iya
Di wawasan nikahan, keilmuan nikahan, isik burung diseteluk pak. Ya. Makanya begini, status kita secara nyata, dan ini penting sekali buat menjadikan penilaian awal adalah bagaimana kita bisa memuliakan orang yang lebih daripada kita, bisa lebih secara usia, bisa lebih secara keilmuan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengasihi orang yang lebih rendah dari kita, baik secara usia maupun secara ilmu. Ini yang pada akhirnya bisa menimbulkan kita bisa menjadi Allah. Nah, ini penting sekali. Penilaian awal ini sangat penting sekali. Makanya jargon-jargon agar kita bisa akrab dan lain sebagainya. Tapi dari sistem, ya kita komunikasi itu sudah banyak hal yang tidak mestinya, tidak patut, sehingga pada akhirnya membuat status itu menjadi jelek dan status itu tidak punya arti. Anak-anakku yang aku banggakan dan aku sayangi, selama ini kita seringkali membaca tiba, ya, hampir tiap 1 minggu sekali kita tibaan, ya, 1 bulan sekali kita majlisan. Itu adalah hal yang sangat baik, hal yang sangat baik. Tetapi alangkah baiknya kita juga bisa mengerti, memahami apa yang telah kita baca. Kalau kita berbicara tentang sholawat, oke, harus elek. Sholawat itu sing waca kapanpun gak ana elek. Tapi iso dadi elek nek kapane nang enggak ganggu. Permasalahan ganggu nih, iya. Tapi itu waca sholawat. Nah, alangkah baiknya kita juga bisa mengerti apa sih yang terkandung di dalam maulid tiba. Ya. Jadi rawi-rawi yang disampaikan oleh musannif ini perlu kita kaji, perlu kita ketahui. Minimal kita tahu. Minimal kita tahu, walaupun tidak detail, tapi minimal kita tahu. Secara kesimpulan bahwasannya Maulidut Tiba yang kita baca ini adalah menjelaskan tentang surah, tentang manaqib, tentang biografi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi mulai Allah sebelum menciptakan Kanjeng Nabi sampai kelahiran Kanjeng Nabi, sampai Allah menjelaskan tentang sifat-sifat Kanjeng Nabi. Itu dikarang oleh saya Abdurrahman Ad-Dibani. Ya. Ada 2 hadis di dalam Maulid Tiba ini yang jelas, al-hadisul awal dan al-hadis sani. Kedua hadis ini benar-benar kalau kita bisa mengetahui, bisa mengerti, maka akan menimbulkan rasa syukur yang luar biasa kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Iya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Quraisyan kanat nuran baina yaday Allah azza wa jalla qabla an yakhluqa Adam bil khalqan. Sabbihullaha dzalikan nur wa tusabbihul malaikatu bil tasbih.
Jadi Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya suku Quraisy sebelum Allah menciptakan alam, ya, ini nangkono suku Quraisy ini sudah mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah sudah menciptakan Nur Muhammad. Ya. Allah menciptakan Nur Muhammad sebelum Allah menciptakan Nabi Adam 2000 tahun. Jadi setelah Allah menciptakan Nur Muhammad, maka proses menunggu 2000 tahun baru Allah menciptakan wujudnya Nabi Adam. Falamma khalaqallahu Adama awda'a dzalika nura fi natinati. Jadi dikalah Allah mau menciptakan Nabi Adam dengan unsur tanah, maka Allah menaruh Nur Muhammad di tanah itu. Akhirnya qala sallallahu alaihi wasallam fa ahbatan ya Allah azza wa jalla ilal ardi fi dhahri Adam. Setelah Allah mewujudkan Nabi Adam proses awal dari unsur tanah, baru nur itu ditaruh Allah di igawakasi. Jadi igawakasi ini berarti tempat sumber mani, tempat mani itu di situ diberi Nur Muhammad. Akhirnya baru Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi. Terus teteke nanggone Nabi Sis. Jadi setelah teteke nanggone Nur Muhammad ini ditaruh di Nabi Sis. Nabi Sis diteruskan sampai kepada kita, yaitu Nabi Nuh. Wa hamalani fis safinati fi sulbitu. Jadi setelah itu proses Nur Muhammad ini ditaruh di kapal Nabi Nuh. Dalam artian ditaruh di sulbinya Nabi Nuh. Terus waja'alani fi sulbi khalili Ibrahim hina kutiba bihi finnar. Terus Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh punya anak sampai pada Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim waktu dibakar oleh Raja Namrud, maka Nur Muhammad di situ diletakkan kutiba bihi finnar. Jadi diletakkan gone sulbine Nabi Ibrahim, sehingga api yang mestinya membakar Nabi Ibrahim karena hormat karo Nur Muhammad, sehingga api tidak terasa panas dan tidak bisa membakar Nabi Ibrahim. Makanya sama delok nek teko Nabi Ibrahim, ya, marungono prosesnya terjadi teteke nanggone Nabi Ismail sampai nanggone sinten? Sampai nanggone Abdullah. Lah niki kan boten enten istilah nabi-nabi. Boten enten rasul-rasul kan. Si sampean terkenal ini. Lah sedangkan posisi daripada Nabi Ibrahim juga punya anak yang namanya Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub yang pada akhirnya punya anak termasuk sing kategori daripada Yahuda, Israel, dan juga termasuk Nabi Yusuf. Ini pun tadi semua terjadi proses Nabi, tetapi tidak kanggonan murid Muhammad. Makanya walam yazalillahu azza wa jalla tunakiluni minal aslabit thaira ila aham zakiyatul fakira hatta akhrajani Allah min baini abawaiha wa huma lam yaltaqiya sifatul. Sama lihat
Proses daripada Allah memindah Nur Muhammad, ya, mulai dari Nabi Ismail sampai generasi berikutnya sampai Abdullah, ya. Setelah Abdullah ini ditaruh di rohimnya Siti Aminah, ya, baru di situ akan melahirkan sejenenge secara jasad, yaitu Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini terlahir 2 kali. Yang pertama lahir sirupane nur, penciptaan nur. Yang kedua adalah lahir secara wujud manusia secara kasar. Lah, nek tarik maneh, iya. Mulai Siti Fatimah niki kan ibu Siti Aminah niki kan ibuke Kanjeng Nabi Muhammad. Niki kalau nasabe bapake Dugi Abdullah niki kan bertemu di Ilang. Jadi kalau Kanjeng Nabi dari jalur bapak ini ke 6, kalau jalur ibu ini 4. Lah, sehingga bertemu lagi sampai nanggone Nabi Ismail. Berarti, ya, semua yang diletakkan Nur Muhammad di sulbitnya dan juga di rohimnya, semua itu tidak pernah sekalipun melakukan perzinahan. Makanya nanti ini diperbuat ilal arhamiz zakiyatul fahirah. Makanya penting sekali bagi kita ini bagaimanapun harus berusaha jogo jangan sampai rohim itu sampai terkontaminasi zina. Kenapa? Karena sekali terjadi satu perzinahan maka rusak sudah daripada garis keturunan. Makanya walaupun orang suku Quraisy itu jahiliyah, tapi tetap di situ isik mengagungkan daripada pernikahan. Walaupun nanti diperkuat dengan proses pernikahan syariat Islam, tapi tetap mengedepankan pernikahan, tidak mengedepankan perzinahan. Nah ini hebatnya suku Quraisy. Walaupun wong itu tonton, tapi yang jelas untuk memperkuat daripada jalur nasab ini diperkuat dengan pernikahan. Nah, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, itu saya cintai. Ini penting sekali. Ya, jadi yopo, mari kita berusaha untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang mengandung pada unsur perzinahan. Ini sangat penting sekali. Sedangkan hadis yang kedua, al-hadis tsani an Atha ibn Yasar an Sabil Akbar qala allamani Abu Tawra ila sibu awahiran kana yaktubu wa yusul. Falamma mata pada Abu Bakar fa ila nabi yaktubu akhir zaman maulidu bi Makkah wa hijratu bi Madinah wa sultan. Yakusu syarawi tasrul asati yaktubu khairul anbiya'i wa ummatu khairul ummah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Yakunu khairul anbiya'i wa ummatuhu khairul ummah. Jadi kita sebagai umat Kanjeng Nabi harus merasa bersyukur sekali karena status kita ini termasuk khairul ummah. Dari sebaik-baik umat. Jadi mulai Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad ini kita ini termasuk khairul ummah. Ini status yang benar-benar kita harus merasa bersyukur. Kenapa? Karena yukabbirullah ta'ala kulli syaraf yasufuna fi salati kasusubul bil kitab. Qulubuhum masaqibum yahmaduna Allah ta'ala kulli syiddatin warqa. Jadi digambarkan. Jadi kita ini termasuk khairul umam, sebaik-baik umat. Kenapa? Karena senantiasa bertakbir pada Allah, mengagungkan Allah, ya.
Kalau kita melaksanakan sholat itu juga teratur, tertib, ya, seperti halnya barisan perang. Termasuk qulubuhum masaqibum yahmaduna Allah ta'ala kulli syiddati wa rahmah. Hati-hati, hati, ya, itu bukan hati-hati tapi hati umat Muhammad yang iman ujabah, yang mengakui kanjeng Nabi Muhammad, hatinya diberi status masaqibum. Jadi sebagai mushaf yang selalu mensucikan Allah, selalu memuji Allah, ala kulli syiddati waraqah, dalam keadaan berat, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan sedang enak. Jadi sampai niki statusnya wis luar biasa. Tinggal ini ngomong gelem syukur apa sapa orang. Sampai Gusti Allah, sampai Allah menstatusi daripada umat kanjeng Nabi Muhammad ini sampai dibagi tadi telu. Sepertelune umat kanjeng Nabi Muhammad itu yadkhuluna jannata bi ghairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Sampai kepingin apa? Masuk surga tanpa hisab. Makanya di antaranya kategori syuhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang membela agama Allah, orang-orang yang mengagungkan agama Allah, orang-orang yang berjalan untuk menegakkan agama Allah, mereka ini kalau mati dihukumi syuhada. Sehingga nanti bebas hisab. Wasulusu ya'tuna bidunubihim faqatayahum fayughfaru lahum. Sepertiga daripada umat kanjeng Nabi Muhammad iku ngelakoni dosa, ya, sering ngelakoni kesalahan, cuma fayughfaru lahum, dadi nang kono Gusti Allah nyepuro nanggone sepertelu maneh kanjeng Nabi Muhammad. Ini karena syafaat kanjeng Nabi dijalukno supaya umat kanjeng Nabi iki sing iman walaupun melakoni dosa muga-muga Gusti Allah sing nyepuro. Jadi harapan kita muga-muga isi katut nomor loro. Nek gak iso nomor 1. Lah, sing nomor 3 wasulusu yatu nabi dunubi wa khotoya itu. Sepertiga daripada umat kanjeng Nabi Muhammad, dia datang dengan membawa dosa dan kesalahan yang besar. Jadi cara gambarane wis nang kono wis uripe iki nang kono ya wis salah tok, dosa tok, tapi isih agama Islam. Nah, makanya nang kono fayaqulu wa ta'ala lil malaikati aku wazidu fayaqulu ya rabbana wajadna asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum min adz-dzunubi ka amsalil jibal ghairu annahum yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi malaikat iki tek kongkon Gusti Allah wis saiki budhalo, bebungaono, hiasilah mereka umat-umat kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya malaikat budal, ternyata malaikat ini menemukan ya Rabbana asraf ala anfusihim. Wahai Tuhan, ya Allah, ternyata saya menemukan mereka ini melampaui batas dan saya temukan kesalahan, dosa yang begitu besar sekali. Seperti halnya dulu. Cuma ghairu annahum yazaluna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman sebesar apapun dosa mereka, sebanyak apapun kesalahan mereka, mereka masih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya ya apa? Kesimpulannya nang kono Gusti Allah dawuh fayaqulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzababi adkhiluhumul jannata bi rahmati.
Lah iki sing dadekno kita iki bunga, kita iki nang kono selalu syukur atas Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Allah berkata, wa izzati demi kemuliaanku, wa jalalilan demi keagunganku, la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi. Gitu. Aku tidak menjadikan orang yang bersyahadat, orang yang iman terhadapku, ya. Orang yang syahadat karena aku, ikhlas syahadat karena aku, tidak aku jadikan sama seperti halnya orang-orang yang mendustakan aku. Jadi intinya begini, kalau kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu karena ikhlas, karena Allah, ya, bentuk rasa syukur terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, maka jaminan kita adkhiluhumul jannata birahmati, maka Allah memasukkan surga sebab rahmati Allah, dudu krana amal. Jadi syukur kita ini termasuk alhamdulillah, muga-muga kita isi kategori orang-orang yang selalu ikhlas dalam bersyahadat. Lah ini wis cukup kanggo kita sebagai bekal bahwasanya kita ini ya kudu seneng sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, terakhir ini ben sampai nang kono juga merasa ini penting. Jadi pengakuan seorang guru, ya, pengakuan seorang guru ini sangat penting sekali. Dan pengakuan seorang murid ini juga nanti penting sekali. Ini benar-benar harus benar-benar dijaga. Kenapa? Karena ada keterangan hadis sendiri. Ada dua orang yang berada di setat awal di Shiratal Mustaqim untuk menuju surga. Satu orang ahli ibadah, yang satu orang alim. Lah, yang orang ahli ibadah ini disuruh terus untuk masuk lewat Shiratal Mustaqim, masuk surga dan menikmati surga, menikmati kenikmatan surga akibat atau hasil dari apa yang dia lakukan di dunia. Jadi wong sing ahli ibadah iki nek kongkon terus melewati Shiratal Mustaqim sampai mlebu swarga, kongkon menikmati kenikmatan surga hasil dari apa yang dilakukan di dunia. Lah, yang orang alim ini tidak boleh melanjutkan perjalanan. Wahai orang alim, kamu harus berhenti dulu. Kamu tidak boleh meneruskan perjalanan sebelum kamu bisa mensyafaati orang-orang yang kamu senangi, orang-orang yang kamu cintai. Setelah kamu mendapatkan syafaat dari orang yang mensyafaati kamu, dalam artian begini, orang alim ini sebelum melanjutkan perjalanan ke surga, dia mencari murid-muridnya, mencari santri-santrinya, ya, dan dia mensyafaati mereka. Setelah mereka disyafaati oleh orang alim, mereka melanjutkan perjalanan menuju surga. Sedangkan murid sing alim itu ya mandek sik nang kono. Nah oleh budal sik. Sik ta oleh ana santri-santrimu, murid-muridmu syafaat ana sik. Jadi ya bisa dikatakan dadi murid nek isine akoni guru sing alim, masih to orang alim iku isih muga-muga katut syafaate sehingga bareng-bareng mlebu swarga karo.
Lah semono go sing ngalim iki ya kalah dhisik. Krana dheweke larang nyafaati murid-muridé sik, ngono lho. Dadi nyafaati murid-muridé marono berangkat maneh nang swarga. Lah muridé sing ngalim pun begitu. Makanya perlu kita itu sangat keguruan. Walaupun kita nggak sampai menjadi orang yang alim, tapi minimal kita katut syafaati guru-guru kita yang pada akhirnya sambung ke. Nah ini harapan kita dan ini penting sekali. Makanya sampean anak-anakku sekalian, sampean tetap harus bisa nangkono memberi status. Kalau saya ini sebagai murid, saya sebagai santri, maka saya harus mempunyai guru yang bisa nantinya sambung secara roh, secara jasad, ini bisa bareng-bareng keluar. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Kenapa? Karena kita iman terhadap kanjeng Nabi, guru kita jelas, guru kita ngalim, guru kita juga punya ngalim, terus gurunya sambung langgone kanjeng Nabi. Makanya dengan wawasan pengetahuan ini semoga bisa bermanfaat dan menumbuhkan rasa kecintaan kita, menumbuhkan rasa kebanggaan kita sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad dan sebagai orang-orang yang ikut andil kontribusi di dalam menegakkan, di dalam mengawal, di dalam menjalankan syariat Allah, di dalam menghidupkan agama Gusti Allah. Dan sebelum kami tutup dengan doa, saya secara pribadi mungkin di dalam penyampaian ini kurang enak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga niatan yang baik ini teriringi rahmat dan barokah Allah sehingga kita dalam mengarungi hari-hari ke depan, tahun ke depan selalu mendapatkan pertolongan Allah, selalu diberi barokah hari selalu diberi barokah kehidupan di dunia Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات والله بالقدر